Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Karina Rianti dari semester 2C. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana pertemuan ke-8 yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Eni Nuraini SHMH dengan pendampingnya yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan ke-8 minggu ini telah membahas mengenai hubungan sebab akibat. Yang pertama yaitu ada tujuan dari ajaran sebab akibat, yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana, dan untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Lalu kemudian ada teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Teori conditio sine qua non atau teori syarat mutlak berasal dari von Bury, Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama karena apabila satu syarat tidak ada, maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat. Sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka akibat konkretnya lain pula. Yang kedua, teori individualisasi. Mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian post factum increto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Tokoh atau penganut teori individualisasi adalah Brickmeyer dan Binding. Yang ketiga yaitu teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian ante factum in abstracto, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama, adekuat, untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut teori adekuat. Teori kausalitas dari von Kris adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat mengira-ngira atau membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Kemudian ada tinjauan terhadap teori kausalitas. Dari teori-teori tentang kausalitas, yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini, perlu mendapatkan penambahan yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Oleh karena itu, teori dari von Kris ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Lalu ada teori kausalitas dalam hal tidak berbuat. Muncul dalam delik omisi dan delik komisionis per omissionem commissa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul. Contohnya penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Seseorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelaku mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan suatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, tertulis atau tidak tertulis. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadinya atau sebab. Sekian review materi hukum pidana pertemuan ke-8 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.